bukan istri patuh suami. Yang saleha itu adalah istri dan suami saling mematuhi kebaikan. Perempuan yang berakhlak banyak, perempuan yang berilmu banyak, perempuan yang punya pesantren banyak, perempuan yang hafidhoh banyak, perempuan yang lulusan Timur Tengah banyak, perempuan yang profesor banyak. Ini namanya apa? Kalau bukan ulama. Yang paling penting adalah sadari bahwa perempuan itu manusia. Dan manusia itu artinya dia punya tubuh, punya akal, punya jiwa. Problem kita memandang perempuan itu hanya sebagai tubuh semata. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita kembali di Sinihbar, Siniar Ikhbar, dan berkah Alhamdulillah hari ini narsumnya guru kami lagi, kiai lagi. Tapi sebelum itu Ikhbarian semua, kita seperti biasa kupas ada apa ikhbar.com hari ini yang relevan dengan isu yang akan kita bahas. Pertama, ada daftar politikus perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Ini penting untuk disorot karena kalau kita agak serius atau terbiasa dengan kajian-kajian Islam, agak susah cari nama perempuan nongol sebagai subjek, banyaknya objek gitu. Ada Sitil Muluk, ada banyak terutama soal sultanah itu. Kita taunya sultan, tapi ternyata ada istilah di tradisi Islam itu sultanah, raja-raja perempuan. Yang kedua, ini terkait dengan narasumber kita hari ini. Ini ungkapan yang segar dan bikin kita terbelalak ini. Yaitu ungkapan halalkan diriku itu keliru, salah katanya. Karena orientasinya seksual, tapi memang iya. Pernikahan itu kenapa ya di kita itu orientasinya seksual. Dari mulai yang khutbah nikahnya, dari mulai perwakilan keluarganya, pasti template-nya gini. Maaf, anak kami tidak membawa apa-apa selain pentungan. Itu kenapa sih orientasinya? Nanti kritik yang lebih segar dan lebih itunya dari Kiai Fakih. Teman-teman bisa baca semuanya beritanya di ikhbar.com dan banyak artikel inspiratif lainnya, terutama soal pesan-pesan kesetaraan dan lain-lain, meskipun tidak sanggup melampaui mubadalah.id. Tapi insya Allah lah kita jadi jadi tausihnya lah, jadi pencarahnya lah Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kita bersama kita betapa enggak berkah kawan-kawan. Ada Dr. Kiai Haji Fakihudin Abdul Qadir. Siapa yang enggak kenal beliau? Ulama muda yang jarang hari ini masih nulis atau nukil kitab berbahasa Arab. Nulis bahasa Indonesia aja saya enggak jadi-jadi lagi nih Kiai. Pripun kabar Kiai? Alhamdulillah. Sehat. Kiai, kalau teman-teman Ikhbarian hari ini menempelkan dulu, misalnya dulu itu Kiai Fakih, Kiai Husain Muhammad itu identik dengan kesetaraan. Tapi ini lebih segmented, lebih spesifik. Kiai Fakihudin Abdul Qadir Mubadalah nih lama-lama. Karena ada website yang tiba-tiba membesar perspektif Kiai Fakih namanya mubadalah.id. Tapi akhirnya di tengah jalan kita yang pembacanya itu agak bingung dan butuh penegasan juga Kiai. Sebenarnya bagaimana mubadalah ditempatkan sebagai perspektif dan mubadalah sebagai platform digital dakwah kesetaraan. Jadi begini, mubadalah itu kan pada awalnya adalah sesungguhnya sebuah metode. Metode bagaimana seseorang membaca sumber-sumber teks diantaranya Quran dan hadis, terutama hadis. Awalnya begitu sebagai sebuah, tapi kemudian setelah menjadi metode ternyata banyak orang tertarik. Ini tidak hanya sekadar metode tapi juga perspektif, paradigma karena begitu utuh gitu. Lalu kemudian setelah menjadi paradigma, perspektif, orang tertarik, bikin pelatihan-pelatihan, lalu terjadilah gerakan. Dari gerakan ini kemudian muncul anak-anak muda yang pengen membuat media. Lalu terjadilah media itu. Jadi memang sejarahnya sangat panjang ya. Jadi tidak direncanakan sejak awal. Ini semacam perjalanan hidup. Bagaimana kemudian menemukan kata, kalimat. Bahkan itu juga dalam perjalanan awalnya itu. Mubadalah ketika ditulis di website itu larinya ke perusahaan minyak itu di Qatar. Yang Qatar perusahaan besar itu. Karena itu awal-awal kita nulisnya A-nya 2 mubadalah untuk membedakan itu. Sebelum itu ada reciprocity atau apa ya? Reciprocity, timbal balik. Berkali-kali terakhir mubadalah A-nya 2 itu. Karena kata teman-teman ini khas. Kenapa pakai reciprocity? Reciprocity kan tidak khas. Karena sejak awal memang saya menggunakan kata mubadalah, tabaduliyah.
Saya bilang Mubadalah sudah dipakai orang. Ya coba aja. Bisa jadi kamu menang dibanding Qatar. Begitu menang dalam konteks Google, lalu kita menggunakan Mubadalah, lari ke kita semua sudah. Kalau klik Mubadalah, sudah ke mubadalah.id. Atau Mubadalah konsep itu. Yang kami tahu Kiai Fakih kan bukan orang baru menularkan perspektif kesetaraan. Mungkin hanya satu generasi di bawah Buya Husain Muhammad kali. Betul. Lalu apa yang membedakan antara Mubadalah dengan semangat kesetaraan yang dari awal Kiai Fakih sebarkan? Ya sebenarnya kalau secara semangat itu sama, tapi soal pendekatan. Pendekatannya itu mungkin kebanyakan orang itu bersifat dekonstruktif. Ke masa lalu itu dipandang dengan pandangan masa sekarang. Dekonstruktif jadi patriarkal, bias misalnya. Kita tahu tahun 2000-an itu para aktivis feminis muslim di Indonesia itu banyak menulisnya kan tafsir kebencian gitu. Kemudian hadis-hadis misoginis. Jadi orang mengkaji tradisi masa lalu itu dengan cara pandang ini salah, ini masalah gitu. Nah kalau masalah kan pertanyaannya menurut saya kenapa kita kembali ke masa lalu kalau masalah? Sudah langsung aja ke masa sekarang. Prakteknya kan walaupun ngomong masalah kayak Kiai Husain kan menggali dari masa lalu. Karena menggali maka saya mengambil sisi lain yaitu rekonstruktif. Rekonstruktif artinya adalah apa sih yang ada dari masa lalu yang bisa menjadi pondasi. Lalu kemudian kita bicara pada masa sekarang. Sesungguhnya sih itu punya Kiai Husain juga, cuma nama dan pola mengelolanya yang beda, metodenya saja. Simpelnya lebih mudah kali ya. Kira-kira begitu. Jadi misalnya begini, orang mengatakan tentang hadis istri soleha itu misoginis. Karena misoginis maka dikritik, lalu dianggap salah. Lalu kemudian pertanyaannya, lalu pakai apa? Kalau dianggap hadis ini misoginis. Kalau pakai undang-undang, orang nggak kenal undang-undang. Kalau pakai apalagi analisis gender orang nggak kenal. Kalau menurut saya ya hadis ini bisa dipakai dengan Mubadalah. Caranya gimana? Ya kita cek subjeknya, ambil subjek, ambil predikat, ambil objeknya. Itu kan pesannya tentang menjadi orang yang soleh. Nah, orang yang soleh itu tidak hanya perempuan yang harus soleh, tapi juga laki-laki. Jadi ketika membaca hadis ini, ya mari kita ambil inspirasinya untuk menjadi soleh dan solehah. Nah itu cara Mubadalah itu karena hadisnya dipakai, digunakan, dirujuk. Dan menurut saya itu sah sebagaimana kita membaca Quran tentang orang Arab Quraisy. Kan kita bukan tentang orang Arab, tentang predikatnya. Kita membaca atau tentang kita sendiri tentang sebenarnya. Kita sendiri gitu. Nabi kan disuruh Iqra. Kan untuk Nabi Iqra itu. Satu orang untuk Nabi, orang laki-laki. Prakteknya semua ulama Iqra-nya yang penting kan membaca itu penting gitu. Membaca itu penting bagi laki, bagi perempuan. Nah mengambil semangat itulah yang menurut saya itu sebagai metode Mubadalah. Sehingga akhirnya ketika kita membaca tradisi itu di kepala kita adalah pesan apa sih yang ingin kita sampaikan kepada laki dan perempuan. Nah Gus Ulil juga kan ketika baca Ihya kalau pakai Mubadalah kan hampir semua pesan Ihya itu kepada laki-laki. Semuanya kepada laki-laki. Laki harus A, laki harus B, harus C, harus D. Terutama di bab pernikahan. Nah memang kalau menggunakan cara pandang kajian akademik di universitas maka akan dibilang Ihya Ulumuddin ini bias. Lalu kalau bias gimana dong? Jadi kan ditinggalkan. Nah prakteknya kita kan masih baca. Nah tinggal membacanya kalau Gus Ulil ya dibaca dengan pendekatan Mubadalah bahwa ketika Ihya mengatakan harus sayang sama istri, ya sayang kepada istri, istri kepada suami. Kan kalau begitu kan aja. Nah begitulah metode Mubadalah itu. Kira-kira begitu. Iya, tapi yang objek bahasan Kiai Fakih kan Gus Ulil. Sekarang itu Kiai. Saya latar belakang jurnalis, tidak ada sekarang platform digital atau platform media agama dan umum atau istilah kasarnya sekuler nggak ada. Mau seumum apapun, semainstream apapun, ada konten agamanya. Betul. Dulu awal-awal sih saya di portal online nasional itu pengen nyisipin agama itu nggak enak. Susah, nggak enak, takut salah. Tapi nggak tahu pasca itu semua. Bahkan adzan, jadwal sholat itu. Dulu ada momennya aja kalau bulan puasa, tapi sekarang hampir setiap hari lah. Dulu ada Jumatnya doang, tapi sekarang setiap hari. Nah kalau Gus Udil kan memang paham dan gampang. Sampai ada orang-orang yang basic pengajaran agamanya agak minim juga, akhirnya bikin konten. 5 tanda istri calon penghuni surga lah. Emang yang suami gimana kalau memandang banjir informasi isinya kayak banjir informasi itu disrupsi lah saya kira.
Itu fakta di mana-mana. Karena itu mari orang-orang pesantren terlibat. Karena kalau tidak ya narasi keagamaan akan diambil oleh orang lain. Mau tidak mau. Ini sudah dunia seperti ini. Dan jadi, sudah terjadi sebenarnya. Sudah terjadi. Orang sudah terlibat semua. Karena itu kalau orang pesantrennya masih model dulu yang tawadu, yang tidak mau terlibat, ya sudah, maka dunia akan dikuasain secara media oleh orang-orang yang tidak ahli. Apalagi ada AI. AI itu kan pinternya dari konten-konten. Kalau kontennya nggak diisi oleh orang pesantren, ya akibatnya AI akan data yang terkumpul ya seperti itu. Nah itu semacam tantangan, panggilan. Jadi dulu kan khawatir ria. Nah ria itu kan kalau membuat kita jadi sombong, jadi buruk. Tapi kalau kita yang tidak berbuat lalu malah informasinya salah, jahat dan zalim, maka ria harus disisihkan dulu. Harusnya ya kita berjuang untuk memberikan informasi yang baik. Oke, kalau dulu berbicara kesetaraan misalnya, kemudian melihat tafsir-tafsir klasik kita, itu kan ketemunya sama soal tradisi. Kalau di Arab itu begini, kalau di Indonesia begini. Nah pada nyatanya, faktanya Indonesia juga ya masih gitu-gitu aja tradisinya. Misalnya Kiai Fakih itu sejak dari tahun berapa nggak tahu mendorong perempuan itu tampil di publik dan lain-lain. Tapi tetap tradisi kultur kita itu ya perempuan ya masak gitu. Nah akhirnya banyak orang salah sangka kan Kiai Fakih nggak bolehin perempuan masak, nggak boleh ngasuh dan lain-lain. Tapi yang menurut kita penting juga padahal dari dapur kemudian meja makan itu banyak sesuatu yang bermula dari sana peradaban manusia itu. Saya pengen minta atau pinjam perspektif Kiai Fakih bagaimana Islam memandang ruang-ruang private yang dalam tradisi Indonesia itu ya isinya motornya perempuan. Untuk perubahan peradaban yang lebih baik itu seperti apa? Ya kita harus mulai dari apresiasi. Jadi kalau istilah mubadalah itu kan ada 3 prinsip ya. Martabah adalah maslahah. Martabah itu memandang diri dan orang lain sebagai orang yang mulia. Dan kedua adalah itu ketika salah satunya tentu saja secara sosial lebih mampu, lebih punya kapasitas, maka dia harus bergerak untuk membantu memberdayakan yang kurang. Maslahah semua potensi dikembangkan. Jadi problem kita itu kan diantaranya problem tidak adanya cara pandang yang mengapresiasi diantaranya. Jadi misalnya dapur dan sekolah. Kesannya kan sekolah lebih baik. Lalu karena itu semua orang di sekolah diapresiasi jadi pahlawan, yang di dapur tidak. Nah padahal dapur juga itu adalah peradaban. Dapur juga di situ ada banyak sekali orang melakukan sesuatu yang terkait dengan energi, gizi, dan lain-lain. Jadi kepahlawanan kayak tadi disebut politikus. Kesannya politikus kan cuma di parlemen. Padahal orang parlemen bisa begitu karena banyak orang masak. Coba kalau PRT misalnya nih, boykot semua tidak pergi ke Jakarta ketika setelah Lebaran misalnya. Itu bangkrut semua para parlemen itu. Nah maka kita harus memunculkan orang-orang yang bekerja di situ sebagai orang yang harus kita apresiasi. Karena di dalam dapur, dalam sumur, dalam kasur juga itu ada dialog, ada komunikasi yang juga perlu nilai-nilai yang kita anggap sebagai baik. Misalnya musyawarah. Kalau dialog itu baik tidak hanya di parlemen, termasuk di dapur, termasuk di sumur, termasuk di. Nah mubadalah itu ingin istilahnya mengingatkan tentang relasi-relasi yang bisa jadi dalam cara pandang orang dilupakan, padahal itu penting, itu penting. Jadi tentu saja saya setuju dapur itu penting, dan ketika di situ banyak perempuan ya perempuan harus diapresiasi. Tapi bukan berarti lalu ketika sudah di dapur lalu perempuan nggak boleh di publik. Nah kan problemnya kan itu. Jadi mubadalah itu bukan meminta perempuan semua ke publik, laki-laki semua lalu ke domestik, tidak. Tapi orang dimanapun posisinya dia harus diapresiasi dengan keahliannya, dengan perannya, dengan fungsi dan kontribusinya. Pada saat yang sama dibuka ruang ketika dia harus atau dalam keadaan tertentu memilih ke publik. Jadi tentu saja peradaban ini tidak hanya berangkat dari sekolah, karena prakteknya banyak orang juga mampu punya ilmu tidak dari sekolah, dari pesantren, bahkan dari pengalaman, dari podcast termasuk. Nah, ini yang harus dilihat gitu banyak sekali. Nah termasuk dalam konteks ini adalah peradaban tentang menghargai orang dari dari kerja-kerja yang terkait dengan domestik. Kalau ngambil sedikit kesimpulan dari Kiai Fakih tadi, berarti kan substansinya adalah apresiasi atau penghargaan kepada setiap pihak. Berarti kalau ada orang yang nuduh Kiai Fakih atau mubadalah hari ini feminisme atau gerakan feminisme, agak keliru juga ya Ki?
Ya tergantung sudut pandangnya, tergantung. Kalau saya secara pribadi mengatakan silahkan untuk memberi label atau memberi urusan dia gitu. Tapi kalau misalnya saya sebagai pribadi, saya lebih nyaman untuk dikatakan sebagai orang yang sedang berdakwah, sedang mengajak kepada akhlakul karimah, sedang mengajak kepada rahmatan lil alamin. Kata-katanya lil alamin. Alamin itu kan semua pihak. Masa cuma laki-laki gitu. Kita sering mengatakan perempuan sering menggoda. Nah, betul, itu betul. Tetapi kalau cuma ngomong perempuan ya salah. Karena laki-laki juga yang menggoda banyak yang minta ampun. Sekarang itu opa-opa Korea bikin perempuan histeris semua loh. Itu kan artinya laki-laki juga menggoda. Kenapa hanya perempuan yang disalahkan ketika menggoda, pada laki-laki menggoda juga banyak gitu. Kita punya istilah perebut laki orang. Kok perebut laki orang? Yang laki-laki juga minta direbut, sering SMS-an, ngeladenin gitu loh. Nah ini yang menurut saya perlu di-clearkan jadi bisa. Tapi saya juga harus akui bahwa saya bisa begini, ngerti begini, karena belajar dari orang-orang feminis, analisis gender gitu. Tapi metodenya mungkin berbeda, polanya mungkin berbeda. Kayaknya lebih Indonesia deh. Ya mungkin begitu, mungkin seperti itu karena feminisme kan sering kali panggungnya itu akademik, sering nggak selalu walaupun di demo juga. Dengan istilah-istilah yang sulit. Ya yang sulit dipahami dan kesannya lalu hanya untuk perempuan dan lain-lainnya. Mungkin begitu. Oke, izin ngapunten pengen lompat ke rada personal dan flashback. Saya ngikutin Facebook Kiai Fakih. Kalau nggak update jadwal ngaji subuh itu isinya nostalgia zaman dulu, kehilangan teman zaman di Syria ya Kiai. Zaman di Syria nggak tahu teman yang dari mana gitu. Saya akhirnya pengen tanya, tumbuh bahwa setiap makhluk itu butuh atau perlu harus diapresiasi, kesetaraan itu penting. Itu dari situ sudah mulai ada apa belum? Kemudian yang menggugah itu apa sih Kiai? Karena makin dulu orang kan makin patriarki. Kemudian Kiai Fakih menemukan konsep seperti itu, wah luar biasa kesadaran itu. Ada cerita nggak Kiai? Ya saya sering ditanya seperti ini ya. Terus terang saya tidak punya cerita khusus yang membuat orang bilang turning point atau balik. Saya nggak punya. Kalau KSN mungkin punya, Mbak Nur mungkin punya. Saya nggak. Saya merasa ngalir saja. Saya berangkat dari cara pandang yang saya sebut sebagai keadilan, sebagai kesadaran yang itu sudah ada menurut saya sejak kecil ya. Tapi saya tidak kenal itu sebagai gender atau feminisme. Jadi misalnya ketika saya di rumah, saya tidak tahu kenapa saya lebih dalam tanda kutip membela ibu dibanding ayah ketika mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan gitu. Karena menurut saya ibu pada saat itu orang yang sesungguhnya bercerita tentang pengalamannya, tapi pengalamannya itu nggak diakui sama ayah saya sendiri gitu. Walaupun saya tidak melihat ada kekerasan secara fisik ya. Saat itu sih nggak masalah bagi masak, tapi saya ngerasa kok iya ya ganjel ya ibu kok begini gitu. Nah, termasuk ketika di pesantren gitu kan, di Sanawiyah itu teman saya sangat pintar, nilai matematikanya A. Kok tiba-tiba dinikahkan sama orang tuanya, terus dia juga nangis. Saya pengen sekolah, kok sudah harus nikah gitu. Gimana menurut Islam katanya. Saya bilang, ya Islam memang begitu, tapi juga ganjel di saya, kasihan juga ya gitu. Apa jawabannya? Saya itu nggak ada jawaban, tapi juga saya kepikir dan lalu membaca, lalu bertanya. Ternyata di fikih sesungguhnya banyak nuansa. Tapi kenapa semua orang Indonesia itu kok memilih itu kebanyakan gitu. Jadi termasuk soal, saya sering cerita juga bahwa saya tidak tahu kenapa isu menstruasi itu yang membicarakan semua laki-laki. Kitabnya yang laki-laki. Yang risetnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih mending. Dia pakai istiqro. Dia ngomong katanya tanya dulu ke perempuan. Tapi setelah Imam Syafi'i nggak ada yang ngomong saya tanya perempuan. Dia hanya menerjemahkan katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dari Al-Um cuma berapa halaman, lalu muridnya jadi 10, jadi 100, bahkan di Majmu' sampai 1 jilid. Hadisnya cuma berapa? Nah ini kan para perempuan bertanya, kok sesulit ini menstruasi katanya. Saya bilangnya kalau tanya fikih ya begini, kalau tanya yang lain saya nggak tahu gitu. Nah di Syria saya tanya ke ulama juga, saya tanya, ya katanya ya silahkan punya ijtihad lain seperti apa gitu, karena ya memang semua jumlah hari haid itu kan memang pendapat, memang ijtihad gitu loh. Jadi kalau perempuan mau mengambil istilah muqtadah malah yang dibiasakan juga sebenarnya boleh katanya. Cuma kan gak ada yang berani sepertinya itu kan, termasuk para ahli medis kesehatannya itu. Jadi ya
termasuk ketika di Malaysia saya belum kenal istilah-istilah konsep-konsep gender feminisme itu saya cuma berdua sama istri kan di sana itu cuma berdua, dan ketika saya dekat sama anak ikut ngurus itu gitu kan, kok dibilang ini aneh gitu saya juga nggak tahu kenapa aneh, padahal saya nggak belajar dari gender ya, insting aja gitu, insting bahwa anak ini harus saya rawat, saya asuh. Saya nggak belajar dari siapapun, saya yang mandikan, saya pakai baju karena istri saya nggak bisa, nggak ada siapa-siapa gitu. Baca di Ihya Ulumuddin kan katanya kalau laki-laki itu milik ibunya harus taat sama ibunya, kalau perempuan milik suaminya harus taat sama suaminya. Nah ibu saya kan jauh, kalau saya nggak taat sama istri, lu siapa gitu yang harus menemani istri, kalau istri minta A, minta B, minta C, kalau saya nggak ngasih, nggak ngelayanin, nggak nemenin, kan dia nggak punya siapa-siapa. Menurut saya ini akhlak kan kira-kira. Pertanyaan saya begitu-gitu aja sih kira-kira. Lalu baru saya temukan ketika saya pulang diundang Ki Husein, diundang Mbak Ibu Nyai Sinta Nuria, Mbak Badriar, rapat ketemu berkali-kali. Lalu dibilang ya itulah analisis gender itu silahkan dikembangkan dari pesantren sendiri. Lalu ya muncullah tradisi-tradisi yang menurut saya sesungguhnya di pesantren itu atau di Islam secara umum itu ya ada gitu dengan bahasa-bahasa lain ya, tuntutan bahasa lain gitu. Tadi Kiai cerita banyak soal masa di mana gitu, termasuk di Malaysia. Ini pentingnya merantau Ikhbarian. Jangan apalagi buat anak-anak Kiai yang biasa diladen khotim santri, merantau. Biar kebuka. Fantasyiru fil ard. Ya Kiai. Mungkin yang membuat salah satunya pengalaman Kiai Fakih atau perspektif Kiai Fakih, apalagi Buya Husein Muhammad akhirnya menjadi cocok menjadi rujukan karena sebelum itu Kiai kalau ngomongin soal kesetaraan gender lari ke Amerika, ke feminisme, ataukah yang agak Islam Fatimah Mernisi atau Aminah Wadud, tetap aja secara tradisi itu masih agak. Nah perjuangan Kiai Husein dan Kiai Fakih kan luar biasa, akhirnya menerjemahkan, mungkin itu nggak sekali kali, ada beberapa tahap selama dari rapat tadi ketemu, itu namanya perspektif gender. Terus direkonstruksi, terus ada berapa kali dan seperti apa Kiai? Ya tentu saja ada proses-prosesnya dan setiap orang mengalami perjalanannya masing-masing ya. Jadi kalau dalam konteks Indonesia itu kan mungkin bisa dikatakan yang pertama adalah fase di mana banyak masyarakat Muslim itu merasa ada sesuatu yang baru dan itu datang dari luar. Bisa jadi dari Amerika seperti Aminah Wadud atau dari Tunis, Maroko dan Arab Barat itu seperti Fatimah Mernisi dan lain-lainnya. Dan itu tentu menyentak banyak orang saat menyadarkan di mana dibilang bahwa ternyata manusia itu setara dan sementara dia biasa mengatakan istri itu adalah ikut suami, raka katut, surga ikut gitu-gitulah. Nah itu kan lalu tentu saja setelah itu balik sendiri. Awalnya mungkin tersentak, lalu sadar, tetapi kok banyak sekali pola-pola metode yang mungkin tidak cocok, tidak pas. Maka masing-masing lalu kembali dengan tradisinya masing-masing. Misalnya kalau konteksnya pesantren, Ibu Sinta itu kan balik kepada Ukudulujen. Bagaimana Ukudulujen yang sudah dibaca itu tidak hanya dikritik, tapi juga dibaca ulang. Makanya istilah syarah ta'liq wa takhrij. Jadi hadisnya ditakhrij tapi juga makna-maknanya itu dibaca ulang gitu. Nah ini yang mungkin tidak terjadi di tempat lain di mana begitu sudah dianggap bias, misoginis misalnya, lalu tinggalkan, lalu yang barunya bisa macam-macam ya tulisan sendiri. Nah kalau di Indonesia yang lamanya itu kadang masih dipakai, tetapi dibaca ulang. Jadi ketika ada, itu yang saya bilang lalu mubadalah karena waktu itu Ibu Sinta dan teman-teman itu belum mengeluarkan sebuah konsep atau sebuah nama. Berikutnya saya kenalkan mubadalah itu. Jadi di sana ada kata-kata misalnya seorang perempuan harus sabar sebagaimana istri Nabi Ayub sabar menghadapinya. Nah Ibu Sinta bilang ya kalau istri harus sabar, laki-laki juga sabar. Itu kan namanya atau entenya Nabi Ayub bukan gitu. Nah itu yang sinis ya, yang sinis begitu. Tapi istrinya kan, aja yang dituntut. Tapi kan intinya sabar itu kalau baik ya dua belah pihak. Nah itu yang saya sebut sebagai mubadalah pada akhirnya ya. Dan itu adalah menurut saya adalah tradisi atau pola yang sangat khas di Indonesia,
di mana Indonesia itu bertemu antara ulama-ulama pesantren, belajar di pesantren, ngaji kitab, punya pondasi, dengan orang-orang yang mungkin latar belakangnya sosiologi, antropologi, gender, feminisme, demokrasi, HAM, dan lain-lain. Ketemu, lalu dia tetap punya tradisinya masing-masing gitu. Mereka memperjuangkan bisa jadi undang-undang dan lain-lain. Kita berangkat dalam kulturnya kita sendiri dengan pola-pola dan metode-metode yang khas. Akhirnya berbekal dari pengalaman dan kebutuhan sendiri, betul. Jadi bisa menyesuaikan. Betul. Saya penasaran Kiai, bagaimana Kiai ketika kan meskipun Kiai Husain kemudian Kiai Fakih berjuang dan begitu luar biasa terkenalnya Mubadalah atau baik konsep maupun platformnya, tapi kan ada aja beberapa orang yang nggak mendengar itu atau nggak mau mendengar itu. Bagaimana ketika mendengar sebuah jokes kodian yang udah nggak lucu, tapi itu lazim disasarkan ke kita, misal kalau perempuan laki-laki setara, sana manjat kelapa, sana ganti gas, pokoknya kerjaan. Itu cara ngadepinnya gimana dan jawaban paling jitu gimana ya? Ya saya bilang ya sebenarnya kalau pakai joke ya bisa bilang ya kalau gitu coba kamu hamil gitu loh. Gitu. Mau nggak kamu, atau kalau nggak hamil kamu taruh minimal semangka. Enggak, kamu taruh semangka 9 bulan. Siapa apa enggak gitu. Nah itu yang jadi ada hal-hal sesungguhnya mubadalah itu kan bukan meminta orang melakukan hal yang sama, bukan. Tetapi melihat konteks kondisi bagaimana agar kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi misalnya kalau kita bilang soal minum itu bukan yang penting, bukan orang bisa angkut galon atau tidak, tapi minum itu tersedia bagi dia gitu. Nah kalau dia sendirian, mau laki perempuan harus bisa naik galon, angkat galon kalau dia sendirian. Tapi kalau dia ada banyak orang, ya berbagi siapa yang bisa. Untuk yang penting semua orang dapat minum gitu loh. Tapi dibiasakan tentu saja berbagi. Yang satu misalnya angkat galon, yang satu mungkin memasak, yang satu mungkin menjaga toko, yang satu kan bisa berbagi. Dan itu artinya nggak baku ya? Enggak. Memang dalam alis gender sesungguhnya tidak baku. Yang jadi masalah itu kan kalau satu orang punya beban banyak, yang lain tidak gitu. Tidak. Atau yang paling gampangnya misalnya adalah begini. Yang satu sekarang kan perempuan banyak ditarik keluar nih, ditarik untuk terlibat di luar, alasan apapun, biasanya alasan ekonomi. Jadi gender sama feminis itu bukan satu-satunya alasan, memang secara ekonomi nggak cukup, lalu perempuan diminta keluar, atau alasan sosial, misalnya dia bisa ngajar ngaji gitu, atau bisa jadi dokter dan lain-lain. Tapi intinya banyak perempuan diajak keluar, begitu. Tapi ke dalam dia juga harus bertanggung jawab. Ini kan tanggung jawab di luar, tanggung jawab di dalam, dengan istilah boleh kerja tapi jangan lupakan rumahmu. Nah, sementara laki-laki itu nggak pernah diajak tanggung jawab di rumah juga, sehingga akhirnya laki-laki itu habis kerja anggaplah 8 jam, kalau belum tentu kerja 8 jam karena sana ngerokok, ngobrol, itu pulang sudah pengen istirahat. Nggak mau istirahat, habis kerja gitu. Nah sementara perempuan pulang itu sudah harus ngurus segala-gala, karena itu istilahnya kan perempuan itu kerjanya mulai dari matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Dan digaji ya. Itu yang harus disadari ya, karena itu jok-jok itu menurut saya tidak tepat, dan kalau menjawab ya jawab dengan jok lain yang mungkin bisa menghentikan, tapi saya sih biasanya lebih sering tidak menanggapi, karena sejak awal memang orang seperti itu tidak ingin dialog, atau paling enggak ketika ngomong itu tidak ingin dialog, jadi cari waktu lain aja ngobrolnya gitu. Kan seringkali juga laki-laki bilang, oh perempuan yang anti kekerasan kalau malah minta yang keras-keras gitu. Kan sering begitu juga tuh. Ya saya nggak akan nanggapin saat itu gitu. Tapi nanti setelah itu ngobrol, maksudnya apa sih begitu. Kamu betul ngomong begitu gitu. Karena memang mancing emosi juga ya kadang. Nanti akhirnya tidak dialog, itu betul-betul saling menjatuhkan saja. Jadi ya hindari aja. Kalau saya, tapi kalau ada orang yang akhirnya berdebat ya ada juga. Pada akhirnya kesetaraan itu bukan sesuatu yang tabu seperti tahun saya awal-awal ngaji atau kuliah ke Kiai Fakih di ISIF tahun 2010-an gitu. Kesetaraan itu masih tabu, hanya untuk Fahmina dan kawan-kawan. Wa akhwatuha. Tapi kesini orang berbicara kesetaraan semua, tapi kok ada embel-embel itunya sih. Boleh gimana saja setara, tapi jangan lupakan kodrat. Bagaimana mengurai ini, bahwa kenapa harus ada embel-embel ini, yang dipromosikan oleh orang lain. Saya bilang, mungkin orang lain
akan mengatakan, oh ini kan bukan kodrat gitu orang lain. Kalau saya bilang, oke, kalau ini kodrat, kenapa tidak kita kelola bareng? Gitu. Kalau ini kodrat dari Allah misalnya, kan tidak hanya untuk perempuan. Apa contohnya saya bilang? Ya contoh yang paling gampang, mendidik anak. Apa betul mendidik anak itu tanggung jawab perempuan? Bukankah banyak hadis, Luqman Hakim itu laki-laki loh. Dalam Quran itu. Yang dipakai malah Luqman Hakim. Kenapa cuma kita perempuan? Nah itu kalau kita mau dialog ya. Apalagi kalau di lapangannya Kiai, tugas mendidik anak itu P3K. Sama ASN. Iya. Jadi orang bilang misalnya dapur Nabi Muhammad itu yakhdumu ahlahu. Itu hadisnya jelas. Dibaca kita dalam Barzanji, dalam kanan apa yakhdumu ahlahu wa yakhsifuna ahlahu, itu kan jelas mengesol. Itu ada semua. Jadi menurut saya kebaikan itu adalah hak tanggung jawab bersama. Kebaikan, akhlak itu. Di rumah itu apa yang kita pandang baik ya kita bareng ngelolanya. Nah, tapi problem kita itu kan sebenarnya menurut saya bukan hanya problem laki-laki, tapi problem egoisme. Jadi kadang-kadang perempuannya egois, laki-laki juga egois. Ini problem ini. Nah, Mubadalah mengajak, ayo dong di-sharing gitu. Agar supaya egoisme ini lebih kecil karena kita sudah bersama gitu loh. Istilah anak muda kan aku dan kau menjadi kita. Nah kitanya itu apa? Nah problem kan kita tuh kadang-kadang, saya misalnya kalau ngelihat anak saya lagi ganteng, lagi indah, lagi berhasil. Wah anak ayah berhasil. Tapi giliran tidak berhasil, anakmu. Anakmu nih belum mandi. Itu memang terjadi. Nah, ini yang ngomong anakmu kalau nggak lagi masalah, anak saya kalau lagi indah. Ini kan problem egoisme. Perempuan juga kadang seperti itu. Tapi mungkin dalam konteks publik seringkali laki-laki. Jadi kalau lagi berhasil, siapa dulu bapaknya? Kalau lagi nakal, iya anak ibunya ikut muslimatan ini. Lupa sama anaknya gitu. Itu kecil sih dari nama kontak, mboknya bocah, bapaknya bocah. Iya. Jadi mestinya kan kalau anggaplah lagi ada masalah sama anak kita. Gimana nih? Siapa yang harus melakukan? Kapan gitu? Kamu gimana? Kamu sibuk apa? Gimana kalau ini saya, ini kamu? Agar supaya anak. Nah ini kan harus dibicarakan terus. Karena ya menurut saya tidak bisa perempuan dibebani banyak hal di rumah. Tetapi pada saat yang sama dia disuruh muslimatan, disuruh fatayatan, disuruh ngolak TPQ dan lain atas nama sosial, atas nama ekonomi, atas nama emansipasi, atas macam-macam lah. Nah, menurut saya Mubadalah itu ya mau domestik, mau publik, itu ruang kita bersama untuk membangun kebaikan, membangun kemaslahatan. Karena itu ya mari kita bicarakan dengan kemampuan kapasitas masing-masing. Ada masa di mana di ruang tertentu perempuan lebih banyak, apresiasi. Karena laki-laki yang tidak mampu, tidak bisa, tidak sempat gitu. Tapi ketika laki-laki yang mampu ya silahkan diapresiasi. Atau kalau dua-duanya mampu ya coba bareng. Nggak mampu dua-dua bisa dilakukan oleh orang lain. Kita punya PRT, AST juga diapresiasi. Jadi kalau istilah saya itu kan menikah itu misalnya bukan mencari siapa yang akan masak gitu. Kita kan sering kali ngomongnya pengen cari yang bisa masak. Apalagi istilah imam itu juga bermasalah. Ya itu juga. Jadi masak itu kan soal memenuhi kebutuhan makan atau energi gitu. Nah siapa yang bisa ya dia yang melakukan gitu. Kalau bisa dua-duanya bisa dilakukan bareng itu romantis. Nggak bisa dua-duanya kan bisa go food. Ngapain gitu loh. Yang penting itu adalah relasi kebaikan atau sakinah itu terbentuk. Kalau bikin PIC-nya boleh lah ya. Iya yang konsen ngurusin itu. Boleh, bisa aja. Masaknya sih terserah gitu ya. Bisa aja PIC bisa. Ya sesekali ada yang walaupun nggak mampu nggak bisa masak. Tapi ya diapresiasi misalnya. Tiba-tiba yang ahli masak itu misalnya si laki-laki kan ada. Atau sebaliknya ya. Perempuan. Lalu kita minta yang lainnya yang tidak ahli itu mencoba masak. Harus diapresiasi. Karena kalau tidak dia akan disalahkan hadisnya terus. Hadisnya ada. Cuma problem kita itu kan secara sosial kadang-kadang ya. Laki-laki ini ketika sendirian itu bisa masak. Bisa masak, bisa nyuci. Di pesantren atau di luar negeri bisa. Begitu menikah langsung tidak bisa semua tuh. Langsung nggak bisa semua. Ini kan tugas istri macam-macam lah. Padahal ya bisa. Nah tinggal bagaimana. Tentu saja kalau kesibukannya numpuk banyak ya tidak harus suami tentu. Tapi begitupun istri kalau kesibukannya banyak tidak harus. Lalu bisa cari lain atau mungkin ya kita menerima dengan berbagai kekurangan. Kurang enak, kurang sedap, kurang banyak atau apapun lah.
kurang bersih, kurang rapi gitu. Ya udah itu anggap sebagai sebuah dinamika kehidupan karena kita sedang mencari memenuhi yang lain gitu. Jadi jangan hidup ini pengen sempurna semua, nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Kiai, kalau saya meminjam istilah yang biasa diungkapin Mbak Lis itu, Lis Markus, perebutan tafsir. Ya. Kiai dan mubadalah tentunya. Ketangkap gak sinyal bahwa pada akhirnya perebutan tafsirnya bukan di soal kesetaraan, tapi soal predikat salehah. Orang-orang atau perspektif yang ditawarkan mubadalah ini akan susah dapatkan predikat salehah yang populer gitu. Itu kalau mikirin itu atau ngerespon itu gimana Ki? Ya kalau menurut saya tidak sepenuhnya benar kalau pakai survei ya. Misalnya kita bisa survei relasi dua pihak yang nyaman atau kenal atau biasa menggunakan mubadalah. Karena mubadalah itu kan bukan melihat siapa yang paling dominan atau siapa yang paling banyak berperan. Tapi bagaimana relasi itu dibangun dengan kesadaran kemampuan masing-masing. Jadi kalau melihat ada perempuan yang superior misalnya dalam konteks tertentu untuk cari nafkah dan lain-lain, ya itu bisa menjadi bagian. Begitu ada laki-laki juga bisa menjadi bagian. Begitupun kalau nanti tidak dua-duanya atau tidak atau salah satunya atau bareng gitu. Jadi ada yang bareng, ada yang salah satunya. Jadi tidak benar kalau menurut saya yang namanya mubadalah atau feminis atau apapun itu yang perempuannya superior. Enggak juga. Karena prakteknya banyak beda-beda gitu loh. Mungkin saya dilihat saya superior kan, saya mubadalah. Atau paling tidak orang setuju silahkan, nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi kan ada contoh di mana saya lebih banyak di publik dibanding istri saya. Tapi ada contoh Mbak Nina misalnya, dia lebih banyak di publik dibanding suaminya. Tapi ada yang dua-duanya, Mbak Musda sama suaminya kan dua-duanya di publik aktif, di domestik saya lihat pernah ke rumahnya juga aktif bareng. Itu sangat mungkin. Ada suasana atau ada situasi di mana ketika dua-duanya mungkin tidak aktif. Bisa jadi karena karena masa-masa muda belum dapat pekerjaan, atau bisa jadi karena usia nanti lansia, atau bisa jadi karena tidak ada pekerjaan dan lain-lain ya, sehingga dia bergantung sama orang tua mungkin nggak sangat mungkin, tapi tinggal bagaimana norma-norma akhlak itu tetap dibangun. Itu internal mungkin Ki. Kalau bagaimana menanggapi mereka dengan tafsir salehah menurut mubadalah, kan kita yang umumnya itu biasanya patuh nurut ke suami. Bagaimana konsep atau definisi salehah yang ditawarkan mubadalah dan Kiai Fakih? Iya, salehah itu adalah rumah tangga. Intinya kan begitu. Salehah itu berkeluarga. Salehah itu pasutri. Kalau dia suami istri maka salehah itu dua belah pihak. Patuh misalnya, maka bukan istri patuh suami. Yang salehah itu adalah istri dan suami saling mematuhi kebaikan. Jadi ketika saya disuruh untuk menjemput anak, kan istri yang menyuruh. Maka saya nggak bisa bilang nggak bisa, nggak mau. Nah kalau nggak bisa nggak mau nanti anak ada yang jemput. Ketika istri saya harus melakukan sesuatu misalnya, entah itu mengantar orang tuanya ke rumah sakit atau apapun. Ini kan harus berbagi. Kita nggak bisa menggunakan konsep istri sepatu suami. Ya istri patuh suami, suami patuh istri dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan kebaikan, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Kan istri yang minta tolong misalnya, tolong dong genteng diberesin kan minta itu tuh. Nah, itu kepatuhan adalah kepatuhan pada kebaikan, bukan pada suami secara mutlak, tapi pada kebaikan. Mau istri mau suami ya dibicarakan. Jadi siapa yang misalnya menutup gerbang kayak gitu-gitu kan dibicarakan gitu. Jadi bisa jadi karena istrinya lagi ngapain, terbiasa laki-laki yang menutup gerbang itu. Sehingga pasti akan ngomong tutupin gerbang. Nah tapi ketika suaminya nggak ada, pasti istri akan tutup gerbang gitu. Dan sebaliknya untuk merusak dan macam-macamnya. Jadi kepatuhan, apalagi ya menyenangkan. Kalau istilah salehah itu kan menyenangkan suami ketika dipandang, patuh ketika diperintah, menjaga diri ketika berjauhan. Masa menjaga diri cuma istri? Kan suami juga harus menjaga diri kalau pengen relasinya terus berkelanjutan dan baik. Jadi kesalehan dalam definisi mubadalah adalah kesalehan dalam berkeluarga. Jadi dia menjadi hak dan kewajiban suami dan istri. Ketika suami nggak ada, istri nggak ada karena wafat atau bercerai, ya kesalehannya antar anggota keluarga. Anak orang tua ke anak gitu. Ini harus dibangun bagaimana ketika orang membutuhkan dan mampu ya melayani. Jadi tidak selamanya si anak itu yang melayani, bisa jadi orang tua yang melayani. Misalnya ketika anak kecil kan orang tua yang melayani. Begitu. Nanti sebaliknya ketika
orang tua sudah lansia, anak dong yang melayani gitu. Nah ini kan birrul walidain itu ketika anak sudah dewasa, orang tua lansia misalnya. Tapi ketika anak kecil masih anak, maka itu jadi birrul aulad gitu. Birrul aulad itu yang gak dikenal sama orang. Mubadalah mengenalkan istilah birrul aulad. Jadi birrul aulad itu penting sebagaimana birrul walidain gitu. Berarti salehah itu bukan personal ya Ki? Enggak. Sistem yang harus diikuti bareng-bareng gitu ya? Betul. Ya tentu ada personalnya, sisi personalnya. Karena kalau sistem terus kan seringkali orang tendogan. Nunggu orang lain. Enggak, tetap personalnya ada. Cuma jangan hanya menimpakan pada orang lain. Terutama pada perempuan misalnya gitu. Tapi ya mari bareng-bareng sayanya dan dianya gitu. Sayanya mulai, dianya mulai gitu. Nah, terus ya didialogkan, kenapa Anda nggak mulai, kenapa saya belum mulai gitu, agar supaya terjadi. Tentu saja sistem itu lebih baik ya. Cuma sayangnya kalau istilah sistem itu yang di sana gitu, atau orang lain. Struktur itu negara gitu, kultur itu tokoh-tokoh misalnya. Ya kita mulai, kita bagi ibda binafsika kalau istilahnya Nabi itu. Saya itu bersyukur banget lahir di Cirebon Kiai. Karena ada Kiai Fakih, ada Buya Husain Muhammad, ada Kiai Marzuki Wahid yang ya perspektifnya begitu semangatnya soal itu. Tapi kita harus mengakui di luar sana itu banyak juga kiai atau ulama yang berbeda gitu. Bahkan kalau kita ngamatin dai hari ini, karena kami terdidik membedakan dai dengan tokoh pemikir gitu kan. Penceramahnya kita masih minim ya. Karena beberapa atau sering kita temui dai itu justru pakai candaan yang seksis dan ya merendahkan perempuan lah gitu. Nah kalau lihat ini menurut Kiai itu hanya soal kepentingan pasar, karena pasar kita belum tercerahkan mungkin tanda kutip, atau memang ada agenda propaganda perlawanan dari yang lain sih gitu. Ya saya melihatnya dari berbagai faktor ya. Itu kalau kita mau realistis ya memang hidup ini kompleks. Ada banyak isu-isu ekonomi, sosial, politik, pendidikan bahkan. Jadi bisa jadi pasarnya yang meminta begitu, bisa jadi juga background seseorang itu juga sejak dulu dididiknya seperti itu. Nah karena itu ya sudah kita bergerak aja dengan kemampuan masing-masing, itu kan menantang. Jadi ketika ada masalah, saya senang dengan istilah Kiai Husain, kita nggak usah menangisi masalah itu, tapi bawa lilin agar supaya hidup ini lebih terang gitu. Jadi ketika ada kegelapan jangan menangisi kegelapan, tapi lilin itu bawa ke berbagai tempat dan biarlah nanti inspirasi akan terjadi. Jadi kalau bicara apakah ada propaganda, ada pasti. Apakah ada orang riset, ada pasti. Tapi ya nggak usah itu yang dipikirkan. Pikirkanlah kamu punya apa, punya tangan seperti apa, punya waktu seperti apa. Mari kita lakukan berjejaring. Ada nggak? Ada, banyak nggak? Banyak menurut saya. Cuma persoalannya kita jarang mengafirmasi, mengidentifikasi, lalu mengapresiasi. Orang seperti Habib Ja'far misalnya kan. Itu dai terkenal, itu kan keren. Iya beberapa kali pesannya masuk juga soal itu. Masuk soal itu dan kita tahu perempuan juga ada banyak. Tapi kadang-kadang memang kita itu ya tidak salah sih, tapi kita itu lebih sering mengidentifikasi orang yang tidak kita sukai. Nah istilahnya kan bad news, good news itu. Itu banyak sekali, lu marahnya aja, tapi dia tidak berbuat. Nah kalau kita pengen harusnya oke lah kita identifikasi banyak orang yang bermasalah, tapi pertanyaannya, lu udah berbuat apa gitu. Mari kita lakukan, mari berjajaring. Kalau kamu khawatir dengan itu semua, ya munculkan konten-konten mubadalah, konten-konten ikhbar, konten-konten Kiai Husain, munculkan gitu. Ini kalau menjadi ruang akan lebih mudah dan sesungguhnya sudah ada atau mungkin sudah banyak, tapi tentu saja kalau dibandingkan masih lebih banyak yang berbeda atau yang kontra. Tetapi kita harus akui bahwa gerakan ini, inisiatif ini sesungguhnya sudah banyak sekali. Ada juga di penceramah, kita punya JP3M misalnya, itu kan jaringan perempuan, pengasuh, pesantren dan mubalighah. Itu sudah banyak sekali belajar sama saya, sama Kiai Husain, Nawaning juga gitu, suami istrinya, ya Kupi apalagi gitu loh, sudah sesungguhnya kalau mau berjejaring, kalau mau berteman, kalau mau mencari itu ada. Cuma problemnya kan kita bermedia sosial ini lebih sering membiarkan kita dibentuk oleh orang lain. Jadi TikTok tuh datang sendiri dengan algoritma, lalu kita diam aja tidak mencari secara lebih sadar gitu loh. Kalau mau mencari itu misalnya di Kupipedia ID yang saya bikin itu. Tapi pada akhirnya rasa nggak
ada orang yang akhirnya menyebut Kiai Husein, Kiai Fakih, Qamar Wahid itu orang-orang yang takut berdebat. Itu tanggapannya gimana Ki? Saya tidak tahu ya apakah tanggapannya menurut saya nggak tahu kalau Kiai Husein sama Pak Marzuki kita tanya langsung ya. Kalau saya melihatnya berdebat itu pertanyaannya adalah untuk apa gitu loh, untuk apa? Karena berdebat itu seringkali saya lihat dia hanya untuk bikin viral. Iya. Tetapi para pihak itu sudah kencang dengan ininya masing-masing, pendapatnya masing-masing gitu. Dan itu akan membuat front. Dan itu menurut saya bukan pola dakwah. Nggak menyelesaikan masalah ya. Ya saya tidak tahu menyelesaikan masalah, tapi bahkan bikin front gitu, bikin front yang tajam, yang keras, yang tidak mempertemukan sesuatu. Padahal kita kan disuruhnya kan dialog, bukan berdebat. Dialog untuk menemukan sesuatu yang paling mungkin menurut saya. Tapi ya tentu saja setiap orang, mubadalah itu kan di antara inspirasinya itu bukan untuk berdebat. Kalau berdebat ya itu cara lain. Karena berdebat itu kan berpikirnya mematahkan orang lain. Iya, menang-menangan. Menang-menangan mematahkan orang lain. Nah unsur itu yang membuat lalu ya kita ingin dipandang hebat gitu. Bukan ingin mengerti, memahami sesuatu gitu. Ingin dipandang hebat, dipandang bisa mengalahkan, bisa menjatuhkan lawan secara logika dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah karena itulah menurut saya yang nggak tepat kalau kita berpikir ingin mencari sesuatu yang anggaplah titik temu, kemudian sesuatu yang bisa dikerjakan bersama gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan debat juga punya sisi positif ya untuk isu-isu yang bersifat sangat publik, kebijakan misalnya agar supaya kelihatan di mana problem dan di mana solusinya. Mungkin bisa begitu. Tapi pada konteks isu kultural paling tidak di sisi saya ya dibilang takut ya nggak masalah. Ya yang sangat menarik selain mubadalah dan mungkin rumah awalnya adalah Fahmina, akhirnya lahir juga KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini yang dari Cirebon bisa internasional bahkan ya. Karena di KUPI pertama saya terlibat di publikasinya gitu, di beberapa TV swasta dan lain-lain. Itu respon TV swasta tuh agak lama tuh Pertanyaannya banyak. Kenapa kongres? Kongres itu pemahaman banyak orang itu masih di prosesnya. Sebelumnya harus udah ada lembaga itu. Ini kumpul melakukan kongres. Yang kedua, ulama perempuan. Kenapa? Ada apa dengan ulama perempuan? Bagaimana dengan ulama laki-laki gitu, dan lain-lain. Itu bagaimana kiai sehingga menginisiasi KUPI sehingga bisa diterima banyak orang. Yang nggak mau terima sih terserah ya. Kata Kiai Fakih tadi cuek aja udah lanjut gitu. Kan nggak gampang ya menjelaskan konsep itu. Itu bisa cerita dikit nggak Kiai? Ya sebenarnya tidak hanya orang yang kita anggap menentang ya, bahkan di dalam sendiri itu terjadi istilah saya bukan resisten tapi tidak percaya diri. Jadi banyak perempuan yang sudah hafal Quran, sudah megang pesantren, sudah bisa mengajar, juga tidak mau, tidak siap dipanggil ulama perempuan. Apalagi dipanggil kiai dan lain-lain ya pasti tidak pas. Dan ini kan tidak mudah secara kultural seperti itu. Jadi memang awalnya sesungguhnya itu ke dalam bukan keluar. Jadi kita tidak peduli pada awalnya apakah media, apakah orang lain mau menerima apa tidak. Tapi kita ingin meyakinkan diri kita terlebih dahulu. Orang yang sudah hafal Quran, sudah bisa fikih, sudah bisa ikut basul masail, sudah bisa, masih nggak percaya diri terus gitu loh. Nah karena itu mari kita bikin ruang. Oke, kalau Anda secara pribadi nggak siap, bagaimana kalau kita bikin ruang bersama? Nah ruang bersama namanya apa? Yang pada akhirnya kongres karena asumsinya ini memang masih proses awalnya. Jadi dulu memang kongres itu sebagai sebuah proses, bukan sebagai sebuah nama. Tapi dia jadi nama karena ya sudah kadung diterima sebagai gerakan dan lain-lain gitu. Jadi awalnya memang ingin meyakinkan orang-orang yang sudah belajar di pesantren, belajar metodologi, belajar banyak lah pinter. Bahkan dia ikut di lembaga Basul Masail, bahkan dikirim sama Gus Yahya. Mbak Iva itu kan orang yang dari dalam ikut dalam berbagai pertemuan KUPI juga untuk memimpin delegasi ulama dan lain-lain banyak lah termasuk di dalam ya. Yang jadi bahasa saya itu ini laki-laki nih hafal Quran langsung jadi kiai. Iya. Perempuan hafal Quran, istrinya kiai. Ini belum hafal juga asal dilahirkan dari rahim yang sama jadi kiai. Jadi kiai gitu, jadi kiai. Jadi keahlian yang sama. Perempuan sudah S3 dari Azhar. Iya. Amrah itu Ibu Amrah. Itu S3 bahasa Arab. Tetap belum percaya diri untuk begitu. Nah kali itu mari kita ngumpul, kita sebagai individu mungkin belum
ulama perempuan saking tawadhunya, tapi kita sebagai komunitas kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik bahwa perempuan yang berakhlak banyak, perempuan yang berilmu banyak, perempuan yang punya pesantren banyak, perempuan yang hafidhoh banyak, perempuan yang lulusan Timur Tengah banyak, perempuan yang profesor banyak. Ini namanya apa? Kalau bukan ulama gitu, namanya apa? Begitu awalnya. Nah begitu kita ketemu, oh iya, jadi kami siap. Dulu itu sampai ada istilah begini, kami semua bukan ulama, yang ulama itu Kiai Hussein saja. Kami temannya ulama, itu awalnya begitu, nggak ada yang siap. Itu di dalam. Tapi sekarang dengan adanya KUPI, lalu JP3M punya tempat, lalu dipercaya. Sekarang kalau ngaji tadarus Ramadan itu perempuan yang bisa tafsir Ibnu Katsir, bisa Jalalain, bisa dan lain itu banyak dan lalu ke depan gitu loh. Nah, Nawaning juga ke depan untuk bicara, kemudian tentu saja banyak yang lain ya, tapi paling tidak orang lalu punya kepercayaan diri bahwa keulamaan itu bukan dari jenis kelamin, tapi dari keilmuan, dari kiprah sosial, dari pelayanan kepada masyarakat, dari ketakwaan kepada Allah gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa ulama atau kiai itu orang yang bertakwa kepada Allah, orang zuhud, ya perempuan harus dihitung dong, harus dihitung gitu loh. Nah sekarang sudah mulai itu orang mencatat ibunya atau mungkin gurunya yang perempuan atau mungkin tetangganya yang ulama, ditulis, dicatat, maka masuklah di Kupipedia gitu. Orang-orang yang sesungguhnya secara kapasitas itu punya sebagaimana laki-laki, kenapa enggak kita sebut gitu. Itu awalnya begitu, lalu tentu diterima oleh publik, pengalaman ini kemana-mana, sudah ditulis disertasi oleh orang Maroko, orang Tunis gitu. Saya diundang juga ke Kenya kemarin, ke Eropa, ke Mesir, ke Amerika, ke Malaysia gitu. Untuk bicara kok bisa ya gitu, gimana? Ya tentu ekosistem tadi. Ekosistem kita udah lama, udah panjang gitu. Sehingga di tempat lain belum bisa. Bikin kongres ulama perempuan gak bisa. Bahkan istilah ulama di negara lain maksudnya? Di negara lain, betul. Itu belum bisa. Mereka waktu disertasi itu ditulis oleh Samia Kotele, orang Tunis, di Prancis, itu para pengujinya heran, emang betul ada pertemuan yang memberi kesempatan kepada ulama perempuan untuk kongres gitu. Ya ada, terus macam-macam. Lalu bagaimana Kiai Fakih di awal kebalik lagi kawan mempertanggungjawabkan atau menjelaskan frase ulama perempuan ini dalam singkatan kepanjangan KUPI itu? Apakah memang ulama mendorong agar lahir atau ulama perempuan itu pede, layak menyandang ulama, atau memang gak peduli laki-laki perempuan, yang penting punya kepedulian pada nasib perempuan? Karena ada Kiai Fakih, ada Buya Hussein. Itu gimana awal-awal menerjemahkan ulama perempuan? Ya kita masih lagi proses ya, tapi ijma'nya ijma'nya di kalangan KUPI kira-kira istilah ulama perempuan itu beda dengan istilah perempuan ulama. Kalau perempuan ulama itu jenis kelamin. Perempuan atau yang berjenis kelamin perempuan punya kapasitas sebagai ulama. Maka disebut perempuan ulama. Kalau ulama perempuan itu orang-orang yang punya kapasitas keilmuan, tentu ketakwaan, akhlak, dan dia sadar dengan problem yang dihadapi oleh perempuan, lalu bekerja untuk itu, disebut ulama perempuan. Tapi tentu saja kenapa banyak perempuan dulu? Ya karena kita ingin, itu salah satu problemnya. Karena memang isunya itu. Isunya itu dan salah satu problemnya itu di tempat lain sudah terlalu banyak laki-laki. Emangnya para ulama semua? Ya enggak juga, karena ini kan gerakan. Tapi tetap aja leadingnya para ulama. Saya bilang ya sama kayak Nahdlatul Ulama. Apa semuanya ulama? Kan enggak juga. Gitu. Tapi leadingnya tetap ulama. Syuriah lah yang kalau sana yang jadi MUI, apakah semuanya ulama? Enggak juga. Ini soal bagaimana kita meletakkan identitas yang awalnya belum ada, tidak diakui, atau padahal orangnya ada dan lain-lain. Jadi ulama perempuan itu ya memang sesungguhnya punya, paling tidak punya kepedulian sangat khusus bagaimana kan para perempuan yang ulama untuk diapresiasi gitu. Tapi tentu saja dengan kesadaran bahwa ini perempuan ini keulamaannya dipinggirkan karena struktural, karena kultural gitu. Ini harus disadarin ininya tuh. Karena kalau tanpa kesadaran ini, ya bukan KUPI, itu sekedar perempuan ulama. Ulama perempuan ya orang-orang yang sadar dengan itu. Sehingga bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi tetap perempuan lebih besar porsinya. Kenapa? Karena ruang untuk laki-laki sudah banyak gitu. Di MUI, di NU, di Tabligh, Mubaligh, di macam-macam, udah banyak sekali. Sekali lagi tadi kayak soal, karena isunya itu. Kalau di tradisi pesantren misalnya, istri kiai itu
udah pasti nyai nanti. Dengan sendirinya latar belakangnya kayak apapun dinikahin kiai jadinya. Nyai itu belum tentu ulama. Belum tentu sebenarnya. Tapi dalam konteks gerakan bisa. Kan gerakan konteksnya. Tapi sebagai sebuah per individu ya belum tentu gitu. Sama seperti kiai juga kan belum tentu. Dia begitu jadi anaknya kiai langsung. Padahal belum tentu kan sebenarnya. Tapi itu kan kultural ya, kultural. Sekarang dalam konteks KUPI kan tinggal pertanyaannya adalah apa kiprahnya, apa perjuangannya. Bisa jadi oke lah kapasitas keilmuannya belum mencapai keulamaan, tapi KUPI itu gerakan. Gerakan itu artinya meniscayakan berbagai pihak untuk melakukan sesuatu dengan kemampuannya. Jadi ibu nyai misalnya kapasitas keulamaannya kurang, tapi kan dia punya power. Dia punya kuasa untuk bisa memastikan santrinya berakhlak, santrinya misalnya punya perspektif mubadalah dan lain-lain. Itu bagian dari gerakan Kongres Ulama Perempuan. Kiai terakhir Kiai sebagai penutup, kita butuh dawuh Kiai soal apa sih yang paling penting, standar atau minimal yang paling mudah dipahami oleh bukan saja yang biasa ngaji ke Kiai Fakih atau ke pelatihan di mubadalah, tapi ke semua orang. Yang paling penting dari nilai Islam soal perempuan yang harus benar-benar kita peka perhatiin saat ini, entah itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk saudara, untuk dakwah di mimbar, sampai ke TikTok. Itu yang penting untuk disampaikan itu apa? Yang paling penting adalah sadari bahwa perempuan itu manusia. Dan manusia itu artinya dia punya tubuh, punya akal, punya jiwa. Problem kita memandang perempuan itu hanya sebagai tubuh semata. Sehingga yang diurusin skincare, termasuk perempuannya juga yang diurusin lalu gemulainya. Jadi kalau ngeliat perempuan tuh, aduh gitu. Tapi tidak ngeliat perempuan dia anak siapa, itu kan sosial. Dia bisa apa, itu kan perannya. Dia pinter apa, nah kalau kita berpikirnya begitu, insya Allah tidak ada kekerasan itu. Orang berpikir kekerasan sweet karena yang dipinang tubuhnya. Jadi tolong lihat perempuan sebagai manusia utuh. Manusia utuh tuh ada akal, ada jiwa, ada tubuh tentu saja. Dan dia karena dia manusia utuh, maka ya dia harus diapresiasi juga secara penuh. Penuh itu artinya subjeknya gitu. Jangan ngelihat tubuhnya semata. Jadi orang melihat menggoda, fitnah, ya karena dilihat tubuhnya aja. Tubuhnya top. Nggak dilihat perannya, nggak dilihat akalnya, nggak dilihat, ya lihat tubuhnya. Begitu. Nah, itu yang awal dari cara pandang yang itu tidak mubadalah sama sekali. Karena ngelihat orang hanya dari satu sisi, yang biasanya sisi tersebut untuk mendominasi atau untuk menguasai dan akhirnya terjadi relasi-relasi yang timpang, kekerasan, mukul gitu. Itu kan dari situ. Orang kalau menghormati nggak mungkin memukul. Seseorang yang menghormati ibu nyainya kan nggak mungkin memukul. Natap aja nggak berani. Nggak berani, tapi itu karena menghormati. Nah karena itu kalau seseorang menghormati istrinya tidak mungkin memukul. Nah memukul itu karena memandang istrinya tidak dihormati dan lain-lain. Karena itu mari kita semua memandang para perempuan siapapun sebagai manusia yang tentu saja Nabi bilang mulia, maka kita muliakan dan punya peran sosial, punya akal, punya jiwa yang karena itu kita semua dicatat oleh Allah bukan karena jenis kelaminnya. Kita masuk surga itu bukan dilihat jenis kelaminnya lalu surga atau neraka. Tapi kita berani ngomong perempuan banyak penduduk neraka. Kok perempuan sih? Ini salah kaprah menurut saya. Ngomong perempuan penduduk neraka. Enggak. Perempuan yang harusnya. Yang apa gitu loh. Kalau perempuan aja penduduk neraka. Laki-laki penduduk surga enak aja. Nanti malaikat gampang banget dong tugasnya itu. Cuma buka celana surga. Buka celana neraka. Ya gak begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tahu masuk surga neraka karena iman, amal, soleh. Jadi mari kita ngomongnya, kalau ngomong perempuan neraka, perempuan yang. Kalau perempuan yang, ya laki-laki yang juga sama. Yang apa? Yang tidak bersyukur, perempuan laki tidak bersyukur juga neraka. Jadi kalau mau simple, mari kita pandang diri kita, dan tidak hanya perempuannya, diri kita, dan juga orang lain sebagai manusia. Dan manusia itu tentu ada baik ada buruk. Wa nafsin wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap jiwa itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi baiknya kembangkan, sisi buruknya kendalikan agar tidak berdampak buruk dan destruktif kepada orang lain. Matur nuwun sangat Kiai. Sami-sami. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya Ikhbarian dan tetap baca dan cari artikel inspiratif lainnya di ikhbar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.